tahu-tahu tiba-tiba ditabrak dari belakang dari orang tuh. Nggak tahu nyenggol mobil orang gitu. Namanya di jalan kan banyak gitu. Ya itu suka dukanya, kadang orang yang nggak terima kan ngotot pengen gantiin. Padahal kan itu kan tidak sengaja gitu. Medi sekitar 35-an. Dari Serang, supir angkot sekitar 2019-an. Pokoknya dari semenjak 2019 aja. Itu berarti kalau dihitung aja ya 5 tahunan ya. Kalau di angkot sih ya bebas, nggak ada patokan. Dan kita berangkat dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau belum dapat juga kita sampai jam 8 malam. Kalau untuk menginap itu paling kita posisi luar kota ya, baru kita bisa nginep daerah mana gitu. Tapi kalau untuk di masih Serang pulang sih. Kalau yang luar kotanya paling kita ke Tangerang. Kalau kita masalah keuntungan sih per hari ya. Kalau kita ngitung hari nggak tentu sih ya, namanya usaha. Nggak kayak sistem orang kerja. Kalau orang usaha diangkut kan kadang pendapatan kita kecil, kadang juga besar. Kisaran sih minimal ya. Kalau untuk sekarang beda sama yang dulu. Kalau untuk sekarang itu cari uang 100 aja. Sisa setor, sisa bensin gitu ya. Agak susah. Ya minimal 50 aja lah. Kalau untuk sekarang beda sama yang dulu. Kalau yang dulu kan kita nggak banyak saingan juga angkot-angkot juga. Tapi kalau untuk sekarang kan saingannya kan ojek online, Grab. Itu dampaknya besar kalau untuk online ke angkot itu. Kalau keuntungan pendapatan sih ya buat kebutuhan sehari-hari ya. Ada aja sih yang namanya kita berkendaraan kan ya, ada aja gitu. Tahu-tahu tiba-tiba ditabrak dari belakang dari orang tuh. Nggak tahu nyenggol mobil orang gitu. Namanya di jalan kan banyak gitu. Ya itu suka dukanya, kadang orang yang nggak terima kan ngotot pengen gantiin. Padahal kan itu kan tidak sengaja gitu. Sebenarnya kalau kita dikatakan enjoynya itu untuk di supir ya, terutama kita kerja itu bebas, nggak ada yang nekan, nggak ada patokan. Yang kedua banyak temen. Kalau untuk tantangan seperti itu sih bingung untuk diceritakan ya, karena kalau seperti kayak gitu kan itu dari segi pendapatan ya tergantung cuaca sama kondisi. Kalau kondisinya kita diangkut lagi ada sewa rame ya kita dapat, ya kalau lagi sepi itu udah resiko. Kalau kendala itu sih udah pasti ada aja ya, terutama kondisi ban. Ya kalau intinya banyak aja, ada aja gitu kendala yang di lapangan seperti itu kalau untuk supir gitu ya. Ya kalau untuk angkot sih ya, emang harusnya bawa, kita disiapin juga. Tapi kalau kadang-kadang kita tuh pas lagi ban setip dipinjam temen atau lagi lupa bawa, itu resikonya itu. Paling kalau nggak dibawa, paling kita kalau ada temen pinjam temen, ya kalau nggak ada paling kita pulang ambil dulu. Bengkel nggak bisa, karena ke bengkel juga kan emang harus ke bengkel. Tapi kalau untuk ban kadang ya kalau misalnya jauh dari bengkel itu susahnya. Tapi kalau untuk angkot sih rata-ratanya kita tuh bawa namanya ban setip. Jadi sedia payung sebelum hujan. Kalau untuk uang palsu sih ya alhamdulillah nggak 1 tahun sekali nggak. Tapi kalau untuk mengenai yang nggak bayar, turun langsung pergi kabur itu. Ya kayak anak kecil gitu, anak SD kayak gitu ya. Berhenti tiba-tiba kabur gitu. Ya udahlah namanya anak kecil. Ya kalau untuk menanggapi solusi kayak gitu sih ya, terutama sih kalau untuk anak sekolah ya harusnya ke guru yang ngasih arahan, ngasih tahu lah istilahnya gitu. Keduanya juga orang tua. Kalau untuk anak kuliah sih alhamdulillah belum ada, semuanya jujur. Kalau untuk masalah pungli sih itu ada juga ya. Tapi yang penting kan ketika kita berhenti di situ, ngetem di situ, yang penting kita dikasih penumpang. Kalau bayar gak apa-apa lah gitu. Yang penting jangan malak. Kalau malak kan beda lagi ya. Kita hanya berhenti ngasih penumpang enggak, dia minta uang gitu. Itu namanya kan malak, itu juga ada aja sih kadang gitu. Tapi kalau untuk di Kota Serang alhamdulillah nggak banyak. Kalau kita ngasih penumpang ke calo itu, kalau biasa kita di teman sewa ya, tergantung kondisi sewanya juga. Kalau sewanya penuh, ya ada yang 20, ada yang 10.000, tergantung tempat pengetemannya juga. Kalau nggak ada penumpang sama sekali sih, dia juga ngerti, nggak minta.
Kalau yang untuk malak sih ya kita biarin aja sih, karena kita itu serba salah. Karena kondisinya kan dia juga buat makan, buat minum gitu. Cuman minta itu doang sih. Kalau untuk di kota Serang ya, tapi nggak tahu kalau di luar Serang. Kalau untuk orang kayak gitu ya, emang dampaknya itu sangat mempersulit bagi angkutan umum kayak ojek pangkalan itu ya, itu bisa merusak sebenarnya. Bahkan bukan untuk supir atau ojek pangkalan aja yang ngerasa dirugikan gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha aja banyak yang kendala karena online itu. Banyak kok yang bangkrut perusahaan juga. Bukan hanya supir angkot, ojek pangkalan, itu bukan itu doang sih. Banyak yang punya toko yang tadinya punya pelanggan, adanya online sekarang nggak punya, dia bahkan bangkrut sampai tutup tokonya. Ya kalau untuk perubahan, kalau misalnya ada baik bagi semuanya ya ikut aja sih gitu peraturan kayak gitu. Emang yang diharapkan kita masyarakat kan peraturan yang bagus, yang sehat, yang diharapkan gitu. Ya kalau untuk harapan sih baiknya ya diperjelas ya atau ditertibkan kalau misalkan untuk masa depan angkot bisa cerah gitu. Kalau caranya sih ya seperti kayak online ya, online itu kalau bisa dihapus aja gitu. Karena dampaknya itu kan banyak yang terdampak karena online itu. Makasih. Hai guys, jadi hari ini kita tugas wawancara angkot. Kita mau jalan-jalan. Ikis. Ya, Bang, halo. Ya, kita stay tune. Tugas transit. Oh my god. Bang, saya halo Bang. Nah, yuk. Udah, ini udah nyala. Ya udah ngomong paling 100 kali guys. Selamat pagi ya. Dengan kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh udah, ngomong nak. Halo teman-teman, hari ini kita mau wawancara abang angkot. Udah lanjut, udah yuk abang. Keterangan. Oh, kenapa ini miring sih? Ini ya nggak? Ini lah. Oh, Nah, tadi pegangin koin stand nggak usah biar atau nggak bisa bener aja yang miring. Yuri yang ini yang di itu ini. Tapi dia ini gerak. Jangan jauh-jauh berarti. Ya munduran. Bang, saya halo Bang.